Ya, nanti malam akan menjadi salah satu penentu yang ditunggu-tunggu, yaitu terkait dengan pengumuman dari Federal Reserve. Kira-kira emas akan tembus 2.600 lalu turun, atau dia akan lanjutkan kenaikan, dan itu menandakan versi terbaru terkait dengan rally terbaru emas. Itu yang akan kita lihat nanti malam. So, kita cek terlebih dulu dari US dollar. Oke, ini adalah grafik US dollar. Grafik daily-nya menunjukkan candlestick ditutup bullish. Yes, terjadi rebound tadi malam setelah rilis data retail sales, tapi seperti yang sudah dijelaskan di dalam video fundamental, bahwasanya kenaikan tersebut kelihatannya bukan alasan utama dia mengalami kenaikan, melainkan karena faktor teknikal. So, kalau kita lihat di sini, jelas di sini ada pantulan yang spesifik rejection dari zona supportnya. Tapi apakah ini akan menjadikan momentum yang pas untuk US dollar berlanjut menguat atau justru hanya bersifat sementara? Kalau saya pribadi berpikir bahwa ini adalah efek sementara, sehingga kemungkinan ini kembali lagi ke dalam skenario candlestick. Jadi kalau kita perhatikan di sini, candlestick merah lalu kemudian candlestick hijau. Kalau kita satukan mungkin kita melihatnya sebagai bullish harami ataupun bahkan potensial bullish yang bisa dibilang mendorong kenaikan kembali. Tapi kalau kita perhatikan dari single candle-nya saja, misalkan candlestick merah ini, maka perhatikan kenaikan kemarin candle hijau itu masih tertahan di bawah level high-nya candle bearish sebelumnya. Artinya kenaikannya masih sebatas technical rebound yang mungkin saja hanya sekedar retest resisten. Jadi artinya peluang untuk penurunannya masih bisa terjadi? Yes, jawabannya adalah iya, karena malam nanti adalah termasuk salah satu yang paling menentukan dari keputusan Federal Reserve. Di sisi lain, apakah mungkin juga tembus? Juga jawabannya adalah iya, karena peluangnya balik lagi tergantung dari pengumuman Fed. Ya, ini kaitannya dengan dot plot dan juga proyeksi ekonomi, termasuk juga pidato Powell. Oke, kalaupun misalkan dia mengalami kenaikan, apakah itu serta-merta akan melanjutkan kenaikan lebih tinggi? Jawabannya belum tentu, karena kalau kita based on area technical ini, maka kemungkinan dia akan terpentok di area resisten itu, ataupun bahkan next candle-nya adalah candle bearish yang panjang ini. Artinya ada beberapa level yang harus dia lalui untuk menjadi kategori bullish. Dan itu berarti kesempatan untuk emas belum tertutup sama sekali. Termasuk kalau kita perhatikan dari US Treasury-nya. Kenaikan ataupun rebound yang terjadi adalah murni technical. Saya tidak melihat ada alasan apapun di balik itu semua. Dan kenaikan tersebut bisa terbilang ya mungkin saja retest kembali level resisten. Sehingga di sini ada 2 atau 3 resisten yang harus dia lampaui untuk dikategorikan betul-betul reversal bullish. Jadi ada resisten pertama, mungkin saja rejection, ada resisten kedua, mungkin juga rejection di situ, atau resisten ketiga, barulah terjadi rejection di situ. Nah, intinya adalah semua ini masih tetap wait and see, dan kita belum bisa menyebutkan secara garis besar apakah dia akan terjadi perubahan tren apa tidak. Di lain sisi, grafik keempatnya menunjukkan kategori tingkat rendah, artinya penurunannya masih bisa terjadi. Jadi kalau kita perhatikan dari zona ini, sangat jelas di sini masih ada peluang untuk dia kembali retest area support atau bahkan tembus di bawah supportnya. Hanya saja hati-hati, bisa saja kita mendapatkan kejutan yang tidak mengenakan terkait dengan pengumuman Fed nanti malam. Artinya ini ada peluang untuk merubah trennya kalau misalkan ternyata level support tersebut tidak ditembus. Dan itu berarti ada di kisaran 3,58%. Sementara untuk US dollarnya atau DXY-nya juga relatif sama. Kalau kita perhatikan area 100.60-an atau bahkan 100.40-an itu akan menjadi kriteria penentu. Tapi balik lagi teman-teman, seperti yang sudah-sudah, kalau kita bahas yang kemarin, kita selalu mengingatkan bahwa dari mana dia datang, maka story-nya akan berlanjut sesuai dengan dari mana arah dia datang. Jadi harapannya adalah kemungkinan dia akan lanjutkan penurunan dari sisi tersebut. Kalau misalkan dengan catatan berhasil tembus 100.60. Nah, dengan demikian, kalau misalkan US dollar akan melemah, maka potensinya other currency berpeluang menguat. Dan itu salah satunya ditunjukkan dengan pound sterling. Oke, perhatikan. Kemarin dia sudah mengalami penembusan, lalu kemudian sempat turun. Apakah penurunan tersebut menjadikan bearish? Tidak, karena dia hanya pullback. Jadi kalau setelah dia rally, kemudian dia tembus resisten, dia merubah tren, lalu kemudian dia retest, itu adalah hal yang normal atau hal yang wajar. Dengan demikian, pola pergerakannya nantinya akan lanjutkan seperti demikian. Dan itulah yang menyebabkan kenapa skema untuk hari ini kami tetap melakukan buy di teritori yang sama seperti kemarin. Dan perhatikan di grafik daily-nya. Walaupun ini adalah membayangi untuk potensi bearish yang bisa saja disebutnya dengan dark cover, artinya dia akan firm turun begitu dia betul-betul tembus level support ataupun level low dari 2 candle sebelumnya. Oke, perhatikan candle bullish yang sebelumnya 2 hari yang lalu
ada di 1.3129. Artinya kalau misalkan dia berhasil tembus 1.329, silakan switch strategi menjadi sell. Tapi kalau tidak tembus, maka Anda tetap boleh pertahankan buy dengan asumsi bullish pun masih punya PR utama, yaitu mengalahkan level high kemarin yang tertahan kurang lebih di 1.3228. Oke, berarti kalau begitu ini semua masih tetap wait and see dan semua sangat bergantung kepada nasib US dollar setelah pengumuman Fed. Dan paling banter kita akan melihat area resisten yang juga cukup kuat di sini. Ini yang saya khawatirkan. Kalau sampai dia tetap lebih rendah ataupun katakanlah rejection di situ, saya khawatirkan RSI yang masih lebih rendah di puncak keduanya. Artinya akan ada potensi double top atau bahkan didukung juga dengan bearish divergence. Dan itu berarti 1.3260 bisa saja akan terjadi rejection turun. Nah, tapi kalau dolar terus-terusan melemah sampai ke akhir sesi, katakanlah after pengumuman ataupun pidato Powell, maka dipastikan ini akan terjadi kenaikan dan itu berarti membuka jalur kenaikan di grafik weekly yang sebelumnya sempat tertunda. Nah, sementara untuk crude oil sendiri, kita sudah melihat area penurunan yang bertubi-tubi sampai akhirnya tertahan di zona yang katakanlah mungkin cukup relatif dekat dengan zona historical ataupun psikologis. Ya, level terendah kala itu kita sudah melihat area $65. Beruntungnya tidak sampai ke $60, tapi lihatlah di sini dia bertahap rebound. Nah, hanya saja catatannya adalah dia berada di area coklat resisten psikologis. Artinya agak berbahaya memang, dan kalau misalnya kita compare dengan long black candle yang ada di sini, maka ini sedang berada di teritori 50% real body candle. Artinya, kalau misalkan ternyata dia tidak berhasil melewati zona $72, maka hati-hati, kemungkinan kita harus merubah strategi menjadi sell karena dia akan terjadi rejection turun kembali dengan asumsi bahwa ini belum cukup layak untuk menjadikan penembusan. Tapi kalau misalkan dia berhasil tembus dan ditutup di atas $72, maka kemungkinan kesempatan berikutnya adalah dia harus menaklukkan level 73 ataupun 74. Dan itu adalah level high dari long black candle yang tercipta di tanggal ini. Inilah kurang lebih 3 September yang lalu dengan area 74.27. Well, apapun itu, jangka pendeknya saya masih tetap meyakini bahwa ini pola yang memang kita tunggu-tunggu, inverse head and shoulder, lalu kemudian dia sudah tembus, dan bahkan ya kita bilang saja ini adalah pullback-nya, berarti target kenaikan adalah setinggi bagian head ini, dan diperkirakan kenaikan tersebut akan berada di kisaran 73 ataupun bahkan 74. So, kalau itu yang terjadi, berarti persis dengan zonasi yang tadi sempat kita gambarkan di grafik daily. Otherwise, kalau misalkan gagal penembusan di area 71.72 tadi, maka ini yang akan berbahaya kalau sampai dia tembus $68. Kalau itu terjadi, silakan switch strategi menjadi sell, dan kita juga akan sangat bergantung pada apa yang diumumkan oleh Fed nanti malam, karena bisa saja penurunan tersebut begitu tembus 68 bisa kembali menyambangi area $65. Nah, terakhir kalau kita lihat dari gold, Anda bisa lihat di sini, skenario kemarin cukup berhasil dengan menantikan level termurah 2560. Bayangkan dari area 2589, lalu kemudian dia sempat tak berkutik di situ, bertahan di area 2572, 2575, tapi akhirnya bertahap dia mengalami penurunan. Dan zona buy kita kemarin berada di 2560. Dan lihatlah, dia sempat rebound ke 2574, artinya skema kemarin betul-betul layak dipertahankan. Satu sisi yang juga harus kita pertimbangkan adalah hari ini kalau kita lihat dari resisten ataupun trendline supportnya, maka kemungkinan peluangnya adalah retest ke area tersebut, dan itu berarti area kisaran 64 atau bahkan sampai ke area 60. Artinya di sini ada dua skema ataupun dua skenario. Pertama, skenario yang akan terjadi tertahan di zona support trendline dan langsung kembali naik dan lalu kemudian mendekati 2589. Atau skema yang kedua, dia akan retest sampai teritori 2560 dan terjadi double bottom, lalu kemudian dia rebound dengan neckline yang ada di 2574 ataupun 76. Kalau itu yang terjadi, itu akan jauh lebih bagus dan akhirnya kenaikan bisa mendorong di atas 2589. Coba perhatikan area coklat yang saya tandai ini. Inilah bearish flag yang berarti kalau misalkan lihat dari skenario-nya, balik lagi teman-teman, dari mana dia datang, maka itu pula yang akan membuat dia berlanjut. Artinya, skema penurunan dari trend channel tersebut menunjukkan bahwa dia sedang fase istirahat, tinggal menunggu fase berikutnya untuk break area resisten dan bahkan 2 ataupun 3 resisten di atasnya. Nah, sebaliknya teman-teman, yang akan menjadikan teritori yang cukup penting adalah teritori ini.
Bagi saya, area ini masih tetap strong support, strong demand, sehingga kalaupun terjadi penembusan di bawah 2560, saya berharap demand akan mengantarkan dia untuk mendorong kembali, dan itu berarti selama dia tidak tembus 2542, Anda masih bisa mengincar zona buy. Dengan catatan, begitu tembus 2542, switch strategi menjadi sell dengan peluang bisa saja terjadi penurunan sampai 2512 atau terdekat 2531. Tapi tunggu dulu, di grafik 4 ada yang cukup menarik. Kalau misalnya kita bandingkan dari teritori yang terjadi kemarin, tertahan di antara 23,6 dan 38,2%, lalu kemudian kalau kita perhatikan dari teritori kenaikan terakhirnya, maka kita bisa lihat dari sini bahwasanya awal kenaikan dipicu dari penembusan zona ini. Oke, kalau begitu saya bisa saja memberikan nomor di sini, dan itu berarti wave keempat resmi terjadi, sehingga yang diharapkan berikutnya adalah wave kelima, yang berarti kita akan dapatkan areal di atas 2589. Perkiraan saya, kalaupun misalnya kita menggunakan Fibonacci Expansion, wave kelima akan kemungkinan muncul di FE 61,8%, yaitu 2615, atau FE 100% 2649. Oke, kita compare dengan apa yang diharapkan dari Fed. Kalau sesuai dengan ekspektasi dan skenario tadi yang sempat di video fundamental ditayangkan, yaitu kaitannya dengan skenario 2 ataupun 4, maka kita bisa berharap kenaikan akan berlanjut sampai FE 100%. Tapi kalau tidak, ini yang berbahaya. Kalau misalkan ternyata skenario 1 ataupun skenario 3, maka yang akan terjadi adalah 2589 akan rejection, dan dia akan kembali turun sebagai double top, dan hati-hati penurunan sampai ke teritori 2513 ataupun 2520. Oke, berarti kita tinggal tunggu sampai nanti malam. Tapi warning untuk Anda semua, kalau misalkan ternyata dia sudah nyampe ke target utama ataupun mendekati target utama, hati-hati dengan pidato Powell.